Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Dalam kesempatan ini saya akan bawakan satu bab dalam kitab Tauhid yang berkaitan dengan wajibnya kita mengikuti dalil. Tidak boleh kita mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Saya akan bacakan babnya di dalam kitab Tauhid di bab yang ke-37 atau bab yang ke-38 karena ada perbedaan tentang urutan bab dalam beberapa nuskhah kitab Tauhid dari orang-orang yang dari para ulama atau masyayikh yang memberikan urutan babnya. Ada yang menyebutkan bab 37, ada yang menyebutkan bab 38. Judul dari bab ini, Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Perhatikan, yang kita bahas ini babnya dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan saya pakai syarahnya, yaitu Fathul Majid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini sebutkan babnya Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah atau tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara, umara ini ulul amri, pemerintah, penguasa, fi tahrimi ma ahallallahu, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, au tahlili ma haramallah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan mereka ini maksudnya ulama dan umara, arbab min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini masalah besar ini. Mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang itu telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga mereka menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah, dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan, satu ilah, yaitu Allah SWT. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama
aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hampir saja akan turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku berkata telah bersabda Rasulullah SAW, kalian berkata telah berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya kata Ibnu Abbas, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku mengatakan kalau Rasulullah, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bainul Mufadli dan yang lainnya, dan sanadnya hasan. Perkataan Ibnu Abbas juga ada lafadz yang lain yang dibawakan, yaitu Ibnu Abbas mengatakan arahum sayahlikun, aku melihat mereka ini akan binasa. Aqulu qala Rasulullah wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku berkata telah bersabda Rasulullah SAW, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar telah melarang. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang pertama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan ini karena ada yang menyampaikan kepada Ibnu Abbas bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu melarang haji tamattu'. Haji tamattu' dibenarkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang tamattu'. Haji itu ada haji qiran, ada ifrad, ada tamattu'. Bahkan sebagian ulama menjelaskan tentang wajibnya. Dan Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu'. Ketika Nabi menunaikan ibadah haji, Nabi mengambil haji qiran, tapi Nabi menyuruh semua para sahabat yang tidak membawa hadyu, artinya nggak bawa hewan hadyu itu, mereka disuruh untuk melakukan haji tamattu. Artinya umrah dulu, setelah umrah kemudian mereka tahallul dan mereka kemudian halal. Yang tadi dilarang, umpamanya nggak boleh bercampur dengan istrinya. Setelah mereka tahallul itu udah halal lagi mereka untuk bercampur. Makanya dikatakan tamattu, bersenang-senang. Kemudian setelah itu nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru mereka memakai ihram lagi untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dilaksanakan haji tamattu' ini, umrohnya bisa bulan Syawal, di bulan-bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya haji tamattu' itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas berpegang, haji tamattu' ini diperintahkan Rasulullah. Abu Bakar dan Umar melarang tamattu'. Termasuk juga Utsman. Ditentang. Kata Ibnu Abbas, mereka akan binasa. Aku berkata, kalau Rasulullah, kalian mengatakan Abu Bakar melarang. Kita nggak tahu tentang kenapa Abu Bakar dan Umar itu melarang. Wallahu a'lam. Tapi di sini yang kita jadi syahid di sini dalam kitab pembahasan kita. Artinya nggak boleh kita mentaati siapapun dia. Di sini orang yang paling mulia ini, dua sahabat yang paling besar yang wajib kita untuk mengikuti keduanya. Tapi begitu dia salah nggak boleh kita ikut. Dan dua-duanya jamin masuk surga, Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, aku melihat mereka ini akan binasa, akan menemui kehancuran, kebinasaan, karena orang yang menyalahi sunnah Rasulullah akan binasa menurut nas Al-Quran dan juga penjelasan para imam. Kalau orang sudah menyalahi sunnah Rasulullah, mengikuti hawa nafsunya, dia pasti binasa. Bahkan Allah akan memberikan fitnah dan azab bagi orang-orang menyalahi sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan nas Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Ini kebinasaan ketika menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah disalahi akan membawa kebinasaan. Kemudian juga disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu menyuruh orang untuk melakukan haji tamattu'. Ibnu Umar, anaknya Umar. Kemudian orang-orang mengatakan, bapakmu Umar melarang untuk tamattu'. Kata Ibnu Umar, afa kitabullah azza wa jalla ahaqqu ayyuttaba'a Umar. Apakah kitabullah azza wa jalla yang berhak untuk kita ikut atau Umar? Yang jelas yang kita ikut
kitabullah. Karena dalam kitabullah, dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan tentang masalah haji tamattu. Dalam surah Al-Baqarah, nanti antum catat ayatnya, dalam surah Al-Baqarah itu Nas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat itu, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila hajj famasayyatul hadi. Apabila kalian sudah merasa aman, barang siapa yang tamattu, melakukan haji tamattu, yang umrah kemudian haji, maka hendaknya dia melakukan pemotongan hadyu, apa yang mudah bagi dia. Arti di sini Allah menyebutkan tentang haji tamattu dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Dan Nabi juga menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Rasulullah yang memerintahkan demikian. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apakah kitab Allah yang kita ikut atau perkataan Umar? Yang kita ikut adalah kitab Allah. Jadi ini penjelasan bahwasanya kita ini wajib mengikuti dalil, nggak boleh mengikuti perkataan ulama. Maka judul dari bab di kitab Tauhid ini untuk menjelaskan bahwa kalau sudah sampai dalil, kewajiban kita untuk ikut dalil. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Kata beliau begini, ini panjang penjelasan beliau. Beliau menyebutkan, fal wajib ala mukallaf idza balaghahu dalil min kitabillah wa sunnati rasulih wa fahima makna dzalik ayantahi ilaihi wa ya'mal bihi wa in khalafahu man khalafahu. Wajib atas orang yang mukallaf, artinya yang sudah balik, apabila sudah sampai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dalil itu dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan dia paham maknanya, maka dia wajib untuk mengikutinya dan dia wajib untuk mengamalkannya, meskipun banyak orang menyalahinya. Yang kita ikut dalil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Adalah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan mengikuti yang lain dari wali-wali, sedikit sekali kalian ingat. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepada mereka? Apakah tidak cukup bagi mereka kami menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Quran, yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya yang demikian sungguh-sungguh sebagai rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang mau beriman. Kemudian beliau menjelaskan lagi, ini panjang, beliau jelaskan, fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa arafa aqwalahum falyu'ridha ala ma fil kitab wa sunnah fa inna kulla mujtahidin min ulama wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabi la budda an yadhkura dalilahu wal haqqu fil masrati wahid wal a'immatu musabuna ala ijtihadihim. Kata beliau begini, wajib atas orang yang menasihati dirinya apabila membaca kitab-kitab para ulama dan melihat kitab-kitab para ulama dan mengetahui perkataan mereka, hendaknya dia cocokkan perkataan ulama itu dengan Quran dan Sunnah. Perkataan ulama ini sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah? Karena sesungguhnya setiap mujtahid dari para ulama yang mengikuti mereka dan menisbatkan dirinya kepada mazhabnya, dia wajib untuk menyebutkan dalil. Kalau disebut dalil apa? Quran dan Sunnah. Yang benar dalam masalah itu satu, dan para imam diberikan ganjaran, diberikan pahala atas ijtihad mereka. Jadi penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Jadi kita wajib untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti ulama. Karena di sini dari judul ini kalau orang dia mengikuti ulama atau umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia menjadikan mereka ulama umara sebagai Tuhan selain Allah.
Dan Allah mencela orang-orang menjadikan ulama dan pendeta sebagai Tuhan dalam surah At-Taubah ayat 31. Jadi ini penjelasan yang harus kita ingat, kita wajib mengikuti dalil, bukan perkataan syekh, bukan perkataan imam, bukan perkataan yang lainnya, dalil. Ini dalam kita beragama, dan terus kita seperti itu dalam hidup ini. Kita belajar untuk ilmu, ngikuti dalil, bukan kata syekh atau ulama. Ada perkataan syekh cocok nggak dengan dalil, sesuai nggak dengan dalil? Kalau tidak sesuai dengan dalil, kita tolak. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti dalil. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, semua mengatakan demikian. Semuanya, semua menyuruh kita untuk mengikuti dalil. Untuk lebih jelasnya lagi, disebutkan dalam Muqaddimah Sifat Salat Nabi oleh Syekh Al-Albani, disebutkan perkataan para imam. Semua imam mengatakan ikuti Quran, ikuti sunnah, buang pendapatku. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi yang pertama Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak halal bagi seorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Begitu juga kata Imam Hanafi, apabila satu hadis sahih itulah mazhabku. Kemudian yang kedua Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan demikian. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia. Terkadang aku benar, terkadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Dibuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanal Ilmi wa Fadlih. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW itulah yang diambil dan itulah pendapatku. Jadi dalil itu pendapatku. Beliau juga berkata, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis Nabi SAW yang sahih menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepadaku. Ini dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i di juz yang pertama yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, dan begitu juga dimuat oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Thawri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya mereka ini mengambil dalam beragama dalil dari Quran Sunnah. Kalian langsung kepada sumbernya. Jangan taklid kepada mereka, jangan mengikuti pendapat mereka. Ini perkataan Imam Ahmad, dimuat oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi akan fiddin, azakumullah, para imam sudah menjelaskan tentang kita wajib mengikuti dalil. Imam yang kita ikut dalil Quran dan Sunnah misalnya. Kalau sudah ada, itu kita ikut, selamat sudah. Dan itu akan membawa kepada ketenangan. Dalil itu akan membawa manusia kepada ketenangan, ketentraman, kesejukan, kebahagiaan, kenikmatan. Beda dengan orang mengikuti kata orang, nanti berubah lagi perkataan, berubah lagi. Tapi kalau ikut dalil, tenang dia. Meskipun semua orang menyalahi, ikuti dalil, itu akan selamat. Karena yang kita cari selamat. Karena Allah memerintahkan demikian dan Nabi SAW mengatakan demikian. Itu harus kita ikut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.